Gelar pelantikan pengurus, Pradin sampaikan catatan hukum akhir tahun 2022. Jakarta, berita tkp.com. Mengakhiri tahun 2022 Pradin, Persatuan Advokat Indonesia, berkolaborasi dengan Universitas Tarumanegara mengadakan acara catatan akhir tahun 2022 sekaligus pelantikan BPP Pradin pada hari Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022, di Universitas Tarumanegara, Jakarta. Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut Ketua Umum BPP Pradin periode tahun 2022 sampai tahun 2027, ASSOK, Prof. Dr. Firman Wijaya SH, MH, ASSOK, Prof. Dr. Aryawan Gunadi SH, MH, Ketua Yayasan Tarumanegara, Prof. Steve NGO, Prof. Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH, MM, MKan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Dr. Heri Firmansyah, SH, Mehum, MPA. Selain itu hadir pula Guntur Subagja Mahardika. Dalam sambutannya Guntur Subagja Mahardika, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, mengapresiasi acara Seminar Nasional Catatan Hukum Akhir tahun 2022. Menurutnya acara ini merupakan forum yang luar biasa. Dalam kesempatan ini kita bisa membedah catatan akhir tahun 2022 terkait hukum di Indonesia selama kurun waktu 1 tahun. Menurut Guntur hal ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Di era transformasi digital kita harus mendorong masyarakat untuk sadar hukum, ujarnya. Ia berharap hasil dari seminar ini nantinya bisa menjadi masukan untuk pemerintah dan masyarakat serta menjadi solusi permasalahan hukum di negeri ini. Adapun Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Prof. Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH, MM, MKN dalam diskusi menyebut acara Seminar Nasional Catatan Hukum Akhir tahun 2022 merupakan acara refleksi hukum di Indonesia yang dilihat dari berbagai perspektif di tahun 2022. Banyak peristiwa hukum yang terjadi di tahun 2022. Nantinya kita bisa mencermati apa yang bisa disampaikan dalam seminar nasional ini. Acara ini digelar sebagai refleksi dan untuk perbaikan hukum di masa depan dalam diskusi catatan hukum akhir tahun 2022 nantinya bisa sebagai ajang diskusi, ujarnya. Di dalam acara seminar ini nanti juga akan dilakukan MOU kerjasama antara Pradin dan Fakultas Hukum Untar, Universitas Tarumanegara. Ia berharap pelantikan BPP Pradin bisa terus melaksanakan program-program bagi anggota dan masyarakat hukum di Indonesia. Ahmad menyebut bahwa pelantikan ini merupakan awal bulan akhir dalam kerja organisasi. Ia juga berpesan bahwa suatu organisasi tidak bisa maju tanpa koordinasi, sinergitas dan kolaborasi, maka kita perlu terus meningkatkan kolaborasi dengan institusi lain. Pradin merupakan organisasi advokat tertua sudah 56 tahun 1964. Ahmad yakin ke depan organisasi semakin solid dan kompak. Sementara itu ASKOK Prof. Dr. Armawan Gunadi SH, MH selaku Ketua Yayasan Universitas Tarumanegara dalam seminar tersebut menyampaikan perspektif dinamika hukum internasional Indonesia. Pada tahun 2022 Indonesia berhasil menjadi presidensi G20. Presidensi G20 berlangsung sukses dan berdampak baik bagi Indonesia. Indonesia mulai tahun ini sudah mengedepankan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP, yang dimana lebih mengedepankan restoratif justice. Selain itu ia juga menyoroti terkait ekspor mineral seperti nikel dan tambang mineral lainnya. Selain itu ia juga menyoroti terkait UU Omnibus Law yang memudahkan iklim investasi di Indonesia. HPP, yang dimana lebih mengedepankan restoratif justice. Selain itu ia juga menyoroti terkait ekspor mineral seperti nikel dan tambang mineral lainnya. Selain itu ia juga menyoroti terkait UU Omnibus Law yang memudahkan iklim investasi di Indonesia. Prof. Dr. Firman Wijaya SH, MH Ketua Umum BPP Pradin tahun 2022 sampai tahun 2027 menyoroti tentang lahirnya RUU KUHP di tahun 2022.
Ia mengatakan Peradin akan mendukung program produk hukum anak bangsa. Sementara itu Dr. Heri Firmansyah, SH, Mehum, MPA menyoroti maraknya kasus investasi bodong di tahun 2022, contohnya kasus Binomo yang diamanah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang merampas seluruh aset milik terdakwa Indra Kents untuk diserahkan kepada negara. Acara ditutup dengan acara pelantikan pengurus BPP Peradin periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Para anggota Peradin yang dilantik tampak mengucapkan ikrar disertai penyerahan pataka oleh Ketua Umum BPP Peradin. Selain itu, para anggota Peradin yang dilantik juga disematkan PIN Peradin yang langsung disematkan oleh Ketua Umum BPP Peradin. Para anggota Peradin yang dilantik juga disematkan PIN Peradin yang langsung disematkan oleh Ketua Umum BPP Peradin. Ketua Umum BPP Peradin ASSOC, Prof. Dr. Firman Wijaya, SH, MH, ketika diwawancarai awak media menjelaskan bahwa kami di BPP Peradin mengapresiasi disahkannya KUHP yang baru. Walaupun memang ada perdebatan di beberapa pasal, tetapi kami menganggap bahwa itu bagian dari suatu proses yang tidak mudah. Di mana kita ketahui bersama KUHP sudah berusia puluhan tahun dari sejak kolonial. Dan KUHP yang baru merupakan produk hukum nasional yang patut diapresiasi. Karena telah melalui serangkaian kajian dari berbagai akademisi dan praktisi serta ahli dari perspektif. Diharapkan KUHP nantinya bisa menunjang sistem hukum nasional Indonesia, ujar. Terkait program Peradin ke depan, Askok Prof. Dr. Aryawan Gunadi SH, MH selaku anggota Peradin menyatakan bahwa kami ke depan masih fokus pada peningkatan SDM di bidang profesi hukum. Selain itu, kami juga akan menjalin kerjasama dan memperkokoh soliditas di internal organisasi supaya bisa menjadi organisasi advokat yang legitimasinya diakui dan semakin kokoh serta solid, ungkapnya. Organisasi supaya bisa menjadi organisasi advokat yang legitimasinya diakui dan semakin kokoh serta solid, ungkapnya. Asok, Prof. Dr. Firman Wijaya, SH, MH, selaku Asisten 1 Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia Bidang Hukum dan Ketua Umum BPP Peradin menyampaikan komitmen Peradin tidak hanya mengkritisi tetapi juga mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Ia juga berharap semua program pemerintah berjalan baik untuk membangun sistem hukum yang baik di Indonesia, tutup. Hadirin yang berhormat, dipersilakan untuk duduk kembali.